Hai guys, gua Abel, kode asisten USD. Dan gua Yukrim dengan kode asisten YKM. Dan gua M Safi dengan kode MMM. Kali ini kita akan bahas mulai modul 2 tentang penguat dan osilator. Pak Tantang makan oncom. Selamat datang di Lab Elkom. Oke, jadi teman-teman kita akan bahas mengenai penguat. Jadi ya secara teori dan definisi sendiri, penguat itu ya berarti menguatkan. Nah, konteks kali ini adalah kita menggunakan komponen yang nantinya akan menguatkan sinyal input menjadi sinyal output yang secara power itu lebih besar daripada sinyal input. Nah, dalam modul kali ini juga sebenarnya ada beberapa istilah yang perlu teman-teman ketahui, yaitu pertama ada fidelity. Fidelity itu adalah seberapa mirip sinyal output dengan sinyal input. Lalu ada yang namanya efisiensi, yaitu adalah perbandingan daya output dengan daya input. Lalu juga ada yang namanya matching impedance. Nah, matching impedance itu penting agar daya itu bisa maksimal untuk ditransfer. Lalu kita juga akan bahas mengenai garis beban. Garis beban itu adalah menentukan titik kerja key yang nanti akan sangat berpengaruh terhadap bentuk gelombang dari gelombang input ke gelombang output itu sendiri. Lalu juga di penguat ada beberapa jenis, yaitu penguat kelas A, penguat kelas AB, penguat kelas B, penguat kelas C, dan seterusnya. Cuman untuk modul kali ini kita hanya akan fokus pada penguat kelas A dan penguat kelas AB. Oke, selanjutnya tadi kan sudah membahas mengenai penguat. Sekarang kita akan bahas mengenai osilator. Jadi secara definisi sendiri, osilator itu adalah rangkaian listrik yang akan menghasilkan sinyal AC periodik dari sumber DC. Nah, untuk sistem kerja dari osilator sendiri itu ada dua, yaitu dari feedback dan dari resistansi negatif. Kalau untuk syarat, jadi osilator itu ada syarat osilasi sendiri atau syarat Barkhausen, itu ada dua, yaitu nilai A dikali dengan beta mutlak sama dengan 1, itu artinya linear, mana sinyal input nanti keluarnya akan sama dengan sinyal output nanti keluarnya akan sama dengan sinyal input. Kalau nilai alfa kali beta mutlak itu lebih dari 1, nanti sinyalnya tidak linear. Kalau nilai alfa kali beta mutlak kurang dari 1, itu nanti berarti adanya peredaman di dalam osilator itu sendiri. Lalu syarat kedua yaitu kelipatan fasa, jadi dari 180 derajat dan seterusnya kelipatannya. Itu adalah syarat Barkhausen. Lalu ada jenis-jenis sendiri untuk osilator, yaitu ada Colpitts, ada Hartley, ada Klebs, dan ada kristal. Nah, untuk untuk jenis osilator apa yang akan kita uji, silakan lihat di video selanjutnya. Video selanjutnya? Enggak, maksudnya ini habis ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempraktekkan tentang modul 2 yaitu penguat. Nah, pertama-tama di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada modul penguat, yang kedua ada kabel probe. Lalu di sini ada kabel jumper. Lalu di sini ada function generator, power supply, dan juga osiloskop. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini kabel jumpernya pertama P4 kita masukin ke RS-in. Untuk selanjutnya kita masukkan kabel jumper ke RP-in dihubungkan ke RS-out. Setelah itu kabel probe ini kita masukkan ke channel 1 osiloskop. Terus kabel probe selanjutnya kita masukin ke channel 1 function generator. Nah, selanjutnya kita ambil kabel jumper lagi, kita masukin dari VCC ke positif power supply. Untuk selanjutnya yang negatif kita hubungkan dengan ground. Lalu untuk yang out kita akan hubungkan dengan osiloskop positif. Lalu untuk yang negatif kita akan menghubungkan dengan ground. Selanjutnya kita ambil lagi kabel jumper, yaitu
P1 ke function generator positif, terus negatifnya ke ground. Nah, setelah kita udah kelar ngerakitnya, kita nyalain osiloskopnya, power supply, dan function generator. Terus kita di sini masukin voltasenya 9. Terus Lalu untuk function generatornya dengan frekuensi 300 kHz dan amplitudenya dengan 400 mVPP. nah, setelah itu kita pencet auto dan pencet run, dan hasilnya seperti ini. Nah, inilah hasil modul 2. Kami tunggu di Praktikum di lab. Oke. Nah, tadi itu adalah penguat kelas A, kemudian kita akan melakukan untuk penguat kelas AB. Nah, buat alat dan bahannya sama saja, tetapi di sini ada beberapa perbedaan. Nah, pertama-tama di sini kita ambil kabel jumper lagi. Kita masukin dari RS in ke P3. Setelah itu ambil kabel jumper satu lagi, RP in ke RS out. Ya, modelnya tuh seperti ini. Nah, setelah itu kita ngambil kabel probe, yaitu kita masukin ke channel 1 osiloskop. Terus buat kabel probe satunya lagi kita masukin ke channel 1 function generator. Nah, kemudian kita hubungkan VCC yang positif dengan 9 volt dengan VCC yang ada di perangkat. Kemudian untuk yang ground kita hubungkan dengan yang negatif. Kemudian untuk positif osiloskop kita hubungkan dengan port out. Untuk yang negatif kita akan menghubungkan dengan ground. Kemudian untuk P2 kita menghubungkan dengan function generator positif. Lalu untuk yang negatif kita akan hubungkan dengan ground. Nah, setelah semuanya terpasang, kita nyalain osiloskopnya, power supply, dan function generator. Nah, buat voltasenya tetap sama, yaitu di 9, dan buat frekuensinya itu di 300 kHz. Terus amplitudenya itu di 500 mVPP. Setelah itu kita auto, run, dan hasilnya seperti ini. Nah, tersebut gelombang yang telah kita dapatkan. Selanjutnya akan kita analisis di praktikum. Nah, selanjutnya kami akan mempraktekkan tentang modul osilator. Pertama-tama kita buka dulu, terus kita pasang kabel probe-nya itu ke channel 1 osiloskop. Terus satu lagi kabel probe-nya kita pasang di channel 1 function generator. Nah, kita ambil kabel jumpernya, masukin ke VCC plus, terus positifnya ke function generator, dan groundnya ke negatif. Lalu kita akan menghubungkan
Colbit oscillator dengan positif osiloskop. Kemudian untuk yang negatif kita akan menghubungkan dengan port ground. Nah, setelah itu kita nyalakan osiloskopnya dan function generatornya. Nah, buat frekuensinya itu di 15 MHz dan amplitudenya itu di 20 VPP. Terus auto. Nah, kita auto lagi di osiloskopnya. Nah, dan hasilnya seperti ini. Ini buat yang Colbit. Selanjutnya kita ke kristal. Nah, di sini yang terhubung ke function generator kita pindahin ke output si kristal. Nah, dan buat frekuensinya kita ubah lagi di 20 MHz dan amplitudenya di 20 VPP. Setelah itu kita auto lagi. Setelah kita auto dan hasilnya seperti ini juga. Lalu tersebut adalah hasil gelombang yang telah kita dapatkan. Lalu untuk analisisnya kita akan tunggu di lab.